buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini edisi Senin 9 Agustus 2021. Mari berdoa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabdamu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika esok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawanya sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makannya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepala ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, tema kita hari ini, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kisah pelarian Elia karena ia takut atas ancaman Yezebel Raja Ahab. Ada beberapa hal yang dicatat dalam kitab Raja-Raja yang memang membuat Elia merasa takut. Yang pertama ialah bahwa Elia merasa gagal sebagai utusan Tuhan. Karena pada waktu itu bangsa Israel tidak mau bertobat. Yang kedua, ia merasa sendirian dan kehilangan semangat dalam pergumulannya. Dan yang ketiga, yaitu ketika dia kelelahan dalam perjalanan. Karena itu dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut nyawanya, supaya ia bebas dari beban-beban kehidupan. Namun dalam bacaan kita dijelaskan permohonannya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Justru Tuhan mengutus malaikat untuk datang kepadanya membawa roti dan kendi yang berisi air dengan harapan supaya Elia makan dan minum dan kembali berjalan dan kuat menempuh perjalanan 40 hari 40 malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara Tuhan ini mau memperlihatkan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi Elia. Dan di sini dicatat dia dapat berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Elia mengantar kita untuk kembali evaluasi terhadap hidup dan keberadaan kita masing-masing. Bukankah kadangkala kita juga merasa hal yang sama dengan Elia? Merasa gagal, merasa sendirian dalam bergumul padahal kita berada di tengah-tengah keluarga, kerabat,
handai tolan. Padahal Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita berpikir bahwa tidak ada yang peduli dengan kehidupan kita. Tema kita hari ini atau pagi ini dibaharui dalam roh dan pikiran. Artinya, jika saya dan saudara-saudara merasa sendirian, merasa tidak ada yang peduli, maka pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan ini perlu dirubah. Beri tempat Roh Kudus berkarya dalam hidup ini, supaya kita segera sadar dan berkata, saya jangan melupakan janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan ada pada Ibrani 13 ayat 5b. Di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, kita harus percaya pada janji Tuhan ini. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang tidak terrealisasi dalam hidup ini. Hal kedua dari firman Tuhan ini ialah dibaharui dalam roh dan pikiran. Artinya, tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian. Karena Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Menjadi penolong dan penghibur kita. Dan semua ini membuktikan bahwa benar-benar Allah itu peduli dalam kehidupan kita. Dan rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara, percaya jaminan janji Tuhan tidak hanya berlaku sampai pada saat ini atau ketika kita dalam pergumulan. Tetapi itu menjadi sesuatu yang terjadi sepanjang kehidupan ini. Bahkan Allah menyediakan tempat bagi kita semua di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Allah buat, apa yang Yesus buat dalam hidup kita, itu semua bukti bahwa Allah peduli dalam hidup kita. Dan kita diingatkan untuk selalu membaharui roh dan pikiran kita. Marilah kita yakin bahwa perhatian Allah itu luar biasa. Bahwa Ia memperhatikan kita tanpa batas. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup ini. Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarkanlah oleh firman-Mu kami selalu dapat membaharui roh dan pikiran kami. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa berdoa untuk jemaat-Mu, berkati dalam beraktivitas hari ini, tuntun sertai dan pelihara yang sakit di rumah sakit atau di rumah Tuhan, pulihkan. Yang bergumul Tuhan, angkat beban-beban pergumulan, dan yang dalam berbagai tekanan hidup, Tuhan yang akan selalu menyembuhkan. Tuhan memulihkan dan Tuhan berperkara. Yang berhari ulang tahun, Tuhan sempurnakan dan berbagai sukacita yang terjadi dalam hidup mereka. Berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI dan Polri, para dokter, para medis. Tuhan memberkati, menuntun, membela dan menaungi, memberi hikmat akal budi dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab secara khusus dalam berbagai program-program untuk pemutusan rantai COVID-19. Jadikan kami umat-Mu yang selalu berkontribusi dengan baik bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu Bapa, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa semangat menjalani hidup ini. Kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.
percaya janji